Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan memaparkan tugas akhir kami yang membahas tentang kriminalisasi aparat penegak hukum, tinjauan filsafat hukum terhadap ketidakadilan struktural dengan studi kasus Novel Baswedan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Siti Artina Mentari Putri, NPM 2312 011455. Perkenalkan, nama saya Hera Saputri dengan NPM 23520 1139. Perkenalkan, nama saya Ebit Reza Saputra dengan NPM 23120111330. Nama saya Abdul Fikar dengan NPM 23520111095. Nama saya Ananda Kavana Cleo Putri dengan NPM 23520111082. Di sini saya akan membahas latar belakang. Aparat penegak hukum memiliki peran penting dalam menegakkan keadilan dan menjaga supremasi hukum. Oleh karena itu, independensi mereka harus dijamin agar dapat bekerja tanpa tekanan atau intervensi dari pihak manapun. Namun dalam kenyataannya seringkali aparat yang berintegritas justru mengalami kriminalisasi, terutama ketika mereka menangani atau mengungkap kasus-kasus besar yang melibatkan kekuatan politik atau ekonomi. Salah satu contoh yang paling menonjol adalah Novel Baswedan, seorang penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK yang menjadi korban serangan fisik setelah menyusut kasus korupsi berskala besar. Kasus ini menggambarkan adanya upaya untuk melemahkan aparat penegak hukum melalui tindakan intimidasi dan kriminalisasi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan-rekan saya. Selanjutnya ada rumusan masalah. Nomor 1, apa yang dimaksud dengan kriminalisasi aparat penegak hukum? 2, bagaimana pendekatan filsafat hukum melihat kasus kriminalisasi ini? 3, apa yang terjadi dalam kasus Novel Baswedan dan bagaimana hal itu mencerminkan ketidakadilan struktural? Selanjutnya adalah konsep kriminalisasi aparat penegak hukum. Kriminalisasi adalah proses di mana seseorang dijadikan sebagai pelaku kejahatan melalui penggunaan instrumen hukum yang telah dipolitisasi. Aparat penegak hukum seperti jaksa, hakim, polisi, dan penyidik adalah pihak yang menjalankan fungsi hukum secara profesional dan independen. Namun, dalam konteks kriminalisasi aparat penegak hukum, tuduhan yang diarahkan bukan didasarkan pada pelanggaran hukum yang sebenarnya, melainkan karena motif politis dan upaya kekuasaan untuk melemahkan dan mengintimidasi mereka. Selanjutnya, kita masuk kepada slide filsafat hukum dan ketidakadilan struktural. Filsafat hukum dan ketidakadilan struktural ini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, filsafat hukum kritis, yaitu menekankan bahwa hukum tidak netral, melainkan dibentuk oleh kekuasaan yang mengendalikan masyarakat. Lalu yang kedua, teori hukum kritis atau critical legal studies. Jadi, melihat hukum sebagai alat untuk melanggengkan dominasi kelompok berkuasa, bukan hanya menegakkan keadilan. Lalu yang terakhir, ketidakadilan struktural, menekankan bahwa hukum tidak netral, melainkan dibentuk oleh kekuasaan yang mengendalikan masyarakat. Selanjutnya saya menjelaskan studi kasus Novel Baswedan. Novel Baswedan adalah penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK yang dikenal berani mengusut kasus korupsi besar seperti proyek EKTP. Pada 2017, ia menjadi korban serangan air keras yang mengakibatkan luka serius, diduga sebagai upaya intimidasi terhadap penegak hukum. Respon penegakan hukum atas kasus ini terkesan lamban, dan pelaku utama belum sepenuhnya terungkap, dengan indikasi perlindungan dari aktor berpengaruh. Selain itu, Novel juga pernah mengalami kriminalisasi balik melalui laporan lama yang dianggap bermotif politis. Analisis filsafat hukum. Ketidakadilan struktural di mana hukum tidak dijalankan secara adil dan independen. Yang pertama itu menurut Gustav Friedrich, hukum yang tidak adil kehilangan legitisme, moralnya seharusnya tidak dianggap sebagai hukum sejati. Yang kedua itu menurut John Rawls, prinsip keadilan sebagai fairness dilanggar ketika aparat yang menegakkan keadilan justru menjadi korban kriminalisasi. Yang ketiga itu menurut Antonio Gramsci, melihat hukum sebagai instrumen hegemoni kekuasaan yang digunakan untuk mempertahankan dominasi dengan menekan lawan politik. Kasus ini menunjukkan bagaimana hukum dapat disalahgunakan untuk melindungi kepentingan elit dan melemahkan aparat penegak hukum yang independen. Selanjutnya ada penutup.
Kesimpulan dari materi kali ini, kriminalisasi aparat adalah bentuk ketidakadilan struktural yang dapat dipahami melalui pendekatan filsafat hukum. Saran-saran: perlindungan hukum bagi aparat yang berintegritas, penguatan independensi lembaga menegakkan hukum, serta reformasi sistem hukum. Mungkin hanya sekian yang dapat kelompok kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.